Bab 1861. Jatuh. Keduanya melirik Zhu Junqi. Mereka merasa orang ini agak lucu, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia baru saja dipukuli oleh Lin Yi beberapa hari yang lalu. Sudah berapa lama sejak itu? Sekarang, dia baru saja muncul di sini dengan begitu arogan. Apakah kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Aku bingung. Apa tujuan kalian berdua datang ke sini? Ning Ce menyilangkan tangan di depan dada dan menunjuk ke arah pintu. Kalau kalian tidak ada urusan di sini, silakan keluar. Apa kalian tidak mencemari udara di sini? Mata Zhu Junqi menyipit. Di saat seperti ini, kau masih berpura-pura bodoh. Ekspresi Ning Ce dan Qiu Yuluo sedikit berubah. Saat mereka berdua masuk, mereka sudah menebak alasannya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Zhu Junqi, mereka berdua yakin bahwa mereka tahu tentang keluarga Zhou. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal yang membosankan seperti itu. Di sisi lain, mereka berhasil menemukan tempat ini begitu cepat. Kemampuan pengintaian mereka memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari tim 4 Brigade Garda Pusat. Tidak bisakah kau lebih terus terang? Membosankan sekali membuat sindiran seperti ini. Pak, Zhu Junqi menarik kursi dan menyalakan sebatang rokok. Ia menatap Ning Ce dengan tatapan tajam. Saya ingin tahu mengapa Anda pergi ke keluarga Zhou. Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Zhu Junqi tidak menyembunyikan tujuannya. Meskipun Qiu Yuluo dan Ning Ce adalah pemimpin tim Garda Pusat Brigade dan dia hanya anggota biasa, dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Dengan kata lain, selain tim Yanlong, tidak ada seorang pun di tim 4 yang menganggap serius ketiga tim lainnya. Sebab, dengan levelnya itu, dia sudah mumpuni untuk menjadi ketua tim. Karena itu, di mata Zhu Junqi, mereka berdua hanyalah junior. Lagi pula, mereka perempuan. Jika ini tidak terjadi, ia tidak akan pernah repot-repot mencari mereka. Jelaskan, kata Ning Ce. Sesuatu terjadi pada Zhou Liang, sebagai pemimpin Garda Pusat Brigade, wajar saja jika kami datang untuk menyampaikan belasungkawa. Petik 2. Tidak apa-apa kalau kamu datang hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tapi sepertinya kamu telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan. Zhu Junqi menjentikkan abu rokoknya dengan acuh tak acuh dan menyapukan pandangannya pada mereka berdua. Saat ini, saya rasa lebih baik kita lebih tulus. Kalian yang menghentikan proyek kita dengan grup Hercules, kan? Qiu Yuluo dan Ning Ce sudah menduga bahwa Wei Yulong dan Zhu Junqi datang karena masalah ini. Namun, wawasan mereka tetap mengejutkan. Memang, tidak ada satupun orang dari tim 4 masih pemula. Kau tidak bisa menyalahkan kami. Kedua keluarga kami tidak sehebat itu. Kau salah orang. Zhu Junqi menggaruk telinganya dengan tidak sabar. Kalian berdua tidak sadar kalau kalian cuma bohongin diri sendiri. Kita mau ke sini kalau nggak ada alasan yang cukup kuat. Ning Ce mengangkat bahu acuh tak acuh. Tidak masalah apa yang kalian berdua pikirkan. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lagi pula, kami sedang bersiap-siap mandi dan berdandan. Kalau tidak ada urusan lain, kalian boleh pergi dulu. Saya khawatir tidak akan mudah untuk membuat kita pergi sebelum kita mencapai tujuan kita. Ning Ce dengan santai menyalakan sebatang rokok dan menatap mereka berdua. Kalian berdua lebih tahu situasi tim 4 daripada aku. Kalau ada waktu, lebih baik kalian pikirkan urusan kalian sendiri. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Zhu Junqi menyipitkan matanya, menahan amarahnya. Dia merasa seolah-olah pukulan berat telah mendarat di kapas, tetapi pihak lain tidak merasakan apapun. Namun pada saat ini, Wei Yulong angkat bicara. Kalian berdua sebaiknya memahami situasinya. Kami tidak datang ke sini hari ini untuk membahas ini. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk memulihkan proyek. Kalau tidak, kalian harus menanggung akibatnya. Petik 2. Raut wajah kedua wanita itu berubah dingin pada saat yang sama, dan mereka menoleh ke arah Wei Yulong, yang sedari tadi terdiam. Dibandingkan dengan Zhu Junqi, pria pendiam ini lebih sulit dihadapi. Apa maksudmu? Apa kau akan melawan kami berdua? Tanya Ning Ce. Meskipun kita berbeda tim, kita tetap rekan kerja. Aku tidak akan menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan, kata Wei Yulong. Tapi kau menyabotase proyek 3 perusahaan di balik layar. Kalau kau tidak memberi kami penjelasan, aku pasti akan bicara denganmu. Kalau begitu aku harus minta maaf, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Wei Yulong menyipitkan matanya dan berkata sambil menundukkan kepala sedikit. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Ini kesempatan terakhirmu. Katakan saja sesukamu. Aku tidak tertarik berurusan denganmu. Saat Ning Ce selesai berbicara, dia melihat bayangan melintas di depan matanya. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, Wei Yulong sudah bergegas menghampirinya. Tidak ada jalan untuk mundur. Terburu-buru, Ning Ce mengambil posisi bertahan. Lengannya disilangkan di depan dada, tapi dia masih selangkah terlambat.
Tendangan keras Wei Yulong mendarat di tubuh Ning Che. Awalnya, sudah ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Ditambah dengan keunggulan Wei Yulong, tendangan ini membuat Ning Che mundur beberapa langkah. Dia baru berhenti ketika dia menabrak tempat tidur di belakangnya. Bang! Pada saat ini, Qiu Yuluo menerjang ke depan. Menginjak ujung tempat tidur, ia menendang Wei Yulong. Mereka berdua telah saling mengenal selama bertahun-tahun dan telah membentuk kesepahaman diam-diam yang mendalam. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Ning Che, Qiu Yuluo segera merespons. Reaksi Wei Yulong sangat cepat. Dia sudah mengambil posisi bertahan ketika Qiu Yuluo menyerbu. Dia mundur selangkah dan mengulurkan tangan untuk meraih kakinya, menghalangi serangan Qiu Yuluo. Melihat situasinya tidak terlihat baik, Qiu Yuluo mencengkeram pinggang dan perutnya, dengan paksa melepaskan diri dari kendali Wei Yulong dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Ning Che akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menyerang Wei Yulong. Dia tahu betul bahwa tak seorang pun dapat menandingi Wei Yulong dalam pertarungan 1 lawan 1. Hanya bila mereka berdua bekerja sama, mereka akan mempunyai kesempatan. Namun, saat Ning Che hendak berhasil, Zhu Junqi yang belum bergerak sejauh ini, mulai bergerak. Sambil menginjak tanah, dia menyerbu ke depan Ning Che dan menendang perutnya. Ning Che tidak sempat bereaksi tepat waktu dan disergap oleh Zhu Junqi. Tubuhnya terlempar dan berguling ke jendela. Dari sini, jelas bahwa Zhu Junqi telah menggunakan kekuatan penuhnya. Qiu Yuluo dan Ning Che sedikit lebih lemah dari Wei Yulong, tapi mereka setara dengan Zhu Junqi. Kalau saja bukan karena serangan diam-diamnya, mereka tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Ning Che. Qiu Yuluo berseru, membatalkan rencananya untuk menyerang lagi dan bergegas ke Ning Che untuk memeriksa lukanya. Saya baik-baik saja. Pertarungan antara keempat pria itu terhenti sejenak. Ning Che menyeka darah dari sudut mulutnya dan menghadap kedua pria itu. Wei Yulong menatap mereka dengan muram. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Sepertinya kau sudah menyerah sepenuhnya dan tidak ingin lagi tinggal di Brigade Garda Pusat. Bab 1862. Tiba tepat waktu. Meskipun Brigade Garda Pusat menganjurkan pertarungan tingkat ini tidak diizinkan. Apa yang dibicarakan Ning Che adalah situasi mereka saat ini. Hal ini terjadi karena Brigade Garda Pusat sudah mulai memproses rencana pensiun mereka. Hanya saja, persetujuan resminya belum dikeluarkan. Oleh karena itu, secara tegas, mereka tidak lagi dianggap sebagai anggota Brigade Garda Pusat. Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Tanya Wei Yulong tanpa ekspresi. Seperti yang kukatakan tadi, jika kalian tidak menghentikan tindakan kalian, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Hehe. Ning Che mencibir dan berkata dengan nada menghina. Kami semua tahu apa yang dipikirkan keluarga kalian. Bukankah kalian hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaplok aset keluarga Zhou dan grup Lingyun? Saya khawatir angan-angan kalian tidak akan berhasil lagi. Saya tahu bahwa tujuan Anda melakukan ini bukan untuk melindungi keluarga Zhou, tetapi untuk melindungi grup Lingyun, kata Wei Yulong. Tapi Lin Yi sudah meninggal, dan dia tidak punya penerus. Pada akhirnya, perusahaan ini akan hancur. Apa yang kau lakukan tidak ada gunanya. Kenapa kau harus melakukan ini? Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi kawan. Tidak perlu merusak keharmonisan kita. Meskipun Wei Yulong berprestasi tinggi, IQ-nya buruk. Dia tampak tidak terlalu pintar. Apa yang dikatakannya jelas mengungkap rencananya. Ini hampir persis sama dengan apa yang mereka bertiga simpulkan. Akan tetapi, mengungkap temuan ini sekarang jelas tidaklah tepat. Dia adalah orang yang berani tetapi tidak bijaksana. Senyum muncul di sudut mulut Ning Che. Ayah Lin Yi ternyata tidak hanya membual. Rencana memalsukan kematiannya memang telah mengungkap banyak orang dengan motif tersembunyi. Untuk menjadi kelas S yang legendaris, ia memang membutuhkan beberapa keterampilan nyata. Saya tidak ingin membahas hal lain dengan Anda, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan. Biarkan Anda menyentuh grup Lingyun. Petik 2. Masih keras kepala sampai sekarang. Apa kamu tidak takut 1-11 menghajarmu sampai mati? Zhu Junqi mengejek. Jika Tao Cheng ada di sini, mungkin akan sedikit lebih menantang, tapi karena dia tidak ada. Kalian berdua tidak punya kesempatan. Petik 2. Tao Cheng. Kedua wanita itu bertukar pandang, memahami maksudnya setelah beberapa detik. Mereka menyadari bahwa informasi mereka pasti berasal dari Zhou Yuan. Dan agar Zhou Yuan memiliki informasi seperti itu, dia pasti telah menempatkan mata-mata di dalam keluarga Zhou. Mereka salah mengira Lin Yi yang menemani mereka adalah Tao Cheng. Itu menjelaskan segalanya. Kami tidak akan menyerah meskipun tidak ada kesempatan. Bibir Ning Che melengkung membentuk senyum yang sulit dipahami. Bahkan bisa dibilang senyum yang jahat. Dalam situasi 2 lawan 2, ia dan Qiu Yukio jelas bukan tandingan mereka. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu.
Ketika Lin Yi kembali, semuanya akan baik-baik saja. Dasar jalang, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Wei Yulong, si biadab sejati, tak memberi Ning Che kesempatan untuk membuang waktu atau menunda. Ia menyerangnya lagi. Zhu Junqi pun tidak tinggal diam, bergabung dengan Wei Yulong dalam penyerangan. Meskipun keterampilannya lebih unggul dari mereka berdua, jika mereka bekerja sama melawannya, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia harus turun tangan dan membantu, bukan memberi mereka kesempatan. Qiu Yuluo berhadapan dengan Wei Yulong, sementara Zhu Junqi berhadapan dengan Ning Che. Dua petarung terakhir berimbang, bertarung sengit tanpa ada keunggulan yang jelas bagi kedua belah pihak. Namun, keadaan tidak terlihat baik untuk Qiu Yuluo. Setelah bertukar selusin gerakan, dia jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mengambil posisi bertahan. Bahkan sudut mulutnya berdarah. Serahkan dia padaku, aku akan mengurus Ning Che. Wei Yulong berteriak, memberi isyarat kepada Zhu Junqi untuk berganti lawan. Hal ini membuat Ning Che dan Qiu Yuluo terpojok, dan situasinya menjadi semakin buruk bagi mereka. Suara mendesing. Wei Yulong menendang Ning Che ke dinding. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, ia mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya, menahannya dengan kuat. Kamu masih mau bertarung? Kamu mau dia mati? Wajah Wei Yulong tanpa ekspresi, dan nadanya dingin. Qiu Yuluo teralihkan. Zhu Junqi memanfaatkan kesempatan itu dan menendangnya hingga meja kopi dan mejanya hancur. Biarkan dia pergi. Qiu Yuluo membelalakkan matanya dan berkata, membiarkannya pergi. Wei Yulong mencibir dingin, bukankah kalian semua hanya keras kepala? Apa kalian sudah memikirkannya matang-matang? Bah! Ning Che meludahi Wei Yulong. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Kau ingin kami mundur? Mustahil. Mata Wei Yulong menyipit karena niat membunuh. Dia tidak memiliki kemampuan seperti Lin Yi, jadi dia hanya berani menyerang mereka berdua, tetapi tidak berani membunuh mereka. Sampai-sampai amarah dalam hatinya bagai gunung berapi yang meletus tak terkendali. Sial, apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Wei Yulong mengencangkan cengkeramannya di leher Ning Che dan dengan paksa mengangkatnya ke atas. Batuk, batuk, batuk. Wajah Ning Che pucat dan tampak acak-acakan, tetapi dia tetap tidak menyerah. Qiu Yuluo mengumpat sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang Wei Yulong. Namun, Zhu Junqi tidak membiarkannya berhasil. Ia mengikutinya dari dekat dan menendangnya ke samping. Qiu Yuluo mencengkeram dadanya erat-erat. Ia tak bisa berdiri sekuat tenaga. Ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Di sisi lain, situasi Ning Che bahkan lebih buruk. Tidak ada warna di wajahnya, dan dia bisa mati kapan saja. Wei Yulong memelototinya. Apa kau masih tidak mau menyerah? Tidak, tidak mungkin. Kau tidak akan hidup lebih lama lagi, kata Ning Che terbata-bata. Tidak akan hidup lebih lama lagi. Wei Yulong mencibir. Aku tidak melakukan apapun padamu. Itu hanya pertandingan latih tanding biasa. Kurangnya kemampuanmu menyebabkan semua ini, dan Brigade Garda Pusat tidak akan menyalahkan kami. Tepat sekali, kata Zhu Junqi sambil menyalakan sebatang rokok sebagai tanda setuju. Meskipun keluarga kalian sedikit lebih kuat dari keluarga kami, itu masih sangat terbatas. Sanksi ekonomi terhadap kami mustahil. Saya ingin tahu apa dasar Anda mengatakan itu. Apakah Anda mengacu pada Tao Cheng? Tao Cheng, pria tak berguna itu, aku kenal dia. Dia bahkan tidak sebaik kalian berdua, kata Wei Yulong dengan nada meremehkan. Kalau kalian bertiga bertarung bersama, mungkin butuh usaha untuk mengatasinya, tapi kalian berdua sudah begini. Kalaupun dia kembali, apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku bisa menangani orang seperti dia dengan satu tangan. Hutong. Tepat saat Wei Yulong berbicara, pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan Wei Yulong dan Zhu Junqi, dan mereka berdua berbalik untuk melihat. Mereka terkejut ketika melihat seorang pria mengenakan masker dan kacamata hitam berdiri di luar. Ekspresi Zhu Junqi berubah saat dia melihat Lin Yi. Meskipun pihak lain telah berganti pakaian, dia masih bisa mengenali sekilas bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah orang yang telah mengalahkannya dan Wei Sui di Rumah Sakit Medis Union. Itu kamu. Bab 1863. Biarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu kenal orang ini? Saat berbicara, Wei Yulong melonggarkan cengkeramannya, memberi Ning Che kesempatan untuk mengatur napas. Dia melihat ekspresi Zhu Junqi tidak terlalu bagus. Hal ini juga membuatnya curiga. Lagi pula, dia sudah sering menghadapi situasi seperti itu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia sangat hebat. Aku bukan tandingannya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wei Yulong langsung berubah serius. Dia tahu standar Zhu Junqi. Kalau dia sampai berkata seperti itu, orang di depannya harus ditanggapi serius. Jadi,
Orang yang mengikuti mereka ke sini bukanlah sampah itu, tapi kamu, kata Wei Yulong dengan suara rendah. Lin Yi tidak berkata apa-apa, dia berjalan ke arah Ning Che dan membantunya berdiri. Apa kabarmu? Aku tidak akan mati untuk saat ini. Ning Che berkeringat dingin. Dia terus terengah-engah dan berkata sebentar-sebentar. Orang ini adalah Wei Yulong, juga dari tim 4. Sudah kuduga, kata Lin Yi tanpa ekspresi. Di Chengdu, satu-satunya orang yang bisa bergaul dengan Zhu Junqi dan memiliki kekuatan seperti itu adalah Wei Yulong. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan menemukan tempat ini secepat itu. Tampaknya orang-orang yang meninggalkan tim 4 cukup cakap. Pada saat ini, Qiu Yuluo berjalan mendekat. Kamu urus mereka berdua, aku akan menjaga mereka. Ning Che. Petik 2. Lin Yi mengangguk dan menghadap Wei Yulong dan Zhu Junqi. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari tim 4, kau cukup cepat. Lin Yi merendahkan suaranya dan menunjuk Zhu Junqi. Bukankah sampah ini sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasi orang-orangku? Kengerian Lin Yi telah meninggalkan kesan mendalam pada Zhu Junqi. Bukan karena levelnya yang tinggi, tetapi karena dia berani menyerang para patriark 5 keluarga. Di seluruh Huaxia, tidak banyak orang yang punya nyali untuk melakukannya. Secara naluriah, Zhu Junqi mundur selangkah. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, ia sudah ketakutan. Namun, Wei Yulong tidak menyadari hal ini. Meskipun lelaki di depannya kuat, dia yakin bahwa dengan keterampilannya sendiri, menghadapinya tidak akan menjadi masalah. Dari mana asalmu? Ini urusan internal kita. Kalau kamu nggak mau kakimu patah, keluar aja dari sini. Lin Yi melirik ke bawah. Kalau begitu, lupakan saja kakimu ini. Melihat Lin Yi tidak berniat mundur, Wei Yulong tidak membuang kata lagi. Ia mengepalkan tinjunya dan menyerangnya. Pada saat yang sama, Lin Yi juga bergerak. Dah. Hanya dalam beberapa detik, keduanya bertukar lebih dari selusin pukulan. Selama proses ini, Lin Yi menyadari bahwa fondasi Wei Yulong sangat kokoh, jauh lebih unggul daripada Zhu Junqi. Namun yang lebih terkejut adalah Wei Yulong. Ia mengira dengan keahliannya, ia dapat memaksa Lin Yi mundur dalam belasan gerakan. Namun yang mengejutkannya, Lin Yi menangani situasi itu dengan mudah. Pantas saja kamu bisa mengalahkan Zhu Junqi. Kemampuanmu lumayan. Waktunya serius. Dengan kata-kata ini, Wei Yulong melompat dan menendang ke arah Lin Yi. Tepat pada saat itu, Lin Yi melakukan serangan balik. Alisnya berkerut, dan dengan ekspresi marah, dia tampak seperti binatang buas yang siap melahap mangsanya. Dor! Dengan suara teredam, tulang kering mereka saling bertabrakan. Bagaimana ini mungkin? Saat mereka berbenturan, mata Wei Yulong terbelalak. Dia pikir dengan kemampuannya, dia bisa mematahkan tulang lawan hanya dengan satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka tendangan yang mengenai kakinya terasa seperti menendang pelat baja. Ah! Detik berikutnya, Wei Yulong menjerit mengerikan sambil memegangi tulang keringnya dan jatuh ke tanah kesakitan. Saudara Wei. Zhu Junqi ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka orang sekuat Wei Yulong akan kalah dari pria bertopeng ini dengan cara seperti itu. Melihat situasi tidak terkendali, Zhu Junqi bergegas menuju Wei Yulong. Pria ini luar biasa kuat. Dia sama sekali bukan orang yang bisa dia hadapi. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Suara mendesing. Tepat saat Zhu Junqi hendak membantu Wei Yulong berdiri, Lin Yi melangkah maju dan menendang dagunya. Jeritan lain terdengar. Kekuatannya begitu dahsyat hingga gigi Zhu Junqi hancur berkeping-keping, dan darah mengucur deras. Ia tampak lebih menyedihkan daripada Wei Yulong. Melihat kondisi Zhu Junqi yang menyedihkan, Wei Yulong merasa seolah-olah rasa sakit di kakinya telah berkurang secara signifikan. Pada saat inilah Wei Yulong benar-benar mengerti betapa kejamnya pria bertopeng ini. Kamu, jangan datang. Wei Yulong menyeret kakinya yang lumpuh dan merangkak menuju pintu. Baginya, pria di depannya melambangkan teror. Ia harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini. Kau ingin pergi setelah memukul anak buahku. Wajah Lin Yi dingin karena dia tidak memberi Wei Yulong kesempatan. Dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan menginjak kaki lainnya. Ahahaha. Diiringi suara tulang retak, Wei Yulong menjerit mengerikan. Sakitnya sampai hampir pingsan. Pada saat ini, kedua kakinya telah dilumpuhkan oleh Lin Yi. Dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Di sisi lain, Zhu Junqi tercengang. Ketakutan di matanya tak kalah dari Wei Yulong. Levelnya tidak sehebat Wei Yulong, jadi pria ini tidak akan menahan diri. Bok. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhu Junqi berlutut di tanah dan bersujud 3 kali. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Lagi pula, kau dari Brigade Garda Pusat. Apa kau tidak punya sedikit pun keberanian, kata Lin Yi dengan suara rendah.
Untungnya, kalian tidak tertangkap. Kalau tidak, kalian pasti sudah menjual seluruh Brigade Garda Pusat. Retakan, retakan. Lin Yi mematahkan kaki Zhu Junqi dengan 2 tendangan berturut-turut. Zhu Junqi memutar bola matanya ke belakang dan langsung pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mereka berdua ditangani, Qiu Yuluo membantu Ning Che. Ayo kita ke kamarku dulu. Kalau mereka berdua, mereka bisa tinggal di sini dan menghancurkan diri sendiri. Oke. Berjalan di depan Ning Che, Lin Yi menggendong pinggangnya dan berjalan ke kamarnya. Pada saat yang sama, banyak orang berkumpul di luar ruangan. Mereka semua tertarik oleh suara perkelahian tadi. Selain orang-orang di lantai yang sama, ada juga staf hotel. Awalnya, mereka mengira itu hanya perkelahian biasa dan ingin menontonnya. Mereka tidak menyangka akan begitu berdarah. Tadi, ketika situasi sudah tak terkendali, pihak hotel sudah menelepon polisi. Mereka ingin para profesional menangani masalah ini. Tuan, ini. Manajer hotel juga ketakutan setengah mati. Siapa yang tidak takut pada pria yang seenaknya mematahkan kaki orang lain? Namun, tugasnya adalah menjaga ketertiban di hotel, jadi ia memberanikan diri dan bertanya. Kembali dan hitung kerugiannya, aku akan mengganti rugi dengan harga semula. Melihat Lin Yi mudah diajak bicara, manajer hotel menghela napas lega dan bertanya. Lalu 2 orang di ruangan itu. Jangan pedulikan orang lain, atau kamu akan menanggung akibatnya. Bab 1864. Ketakutan yang menggetarkan. Perkataan Lin Yi membuat semua orang menggigil dan tanpa sadar memberi jalan baginya. Pria kejam ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti mereka. Lebih baik menuruti perintahnya. Lin Yi menggendong Ning Che kembali ke kamarnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan turunkan aku dulu. Peluk aku sebentar lagi. Sudah lama sekali kau tak memelukku seperti ini. Bisakah kamu lebih serius di saat seperti ini? Qiu Yuluo mengeluh saat Lin Yi membaringkannya di tempat tidur. Sial, pelan-pelan aja. Sakit. Jangan bergerak dulu, aku akan membantumu memeriksa lukanya. Lin Yi mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Ning Che, terutama untuk memeriksa apakah ada kerusakan pada tulangnya. Selama tulangnya baik-baik saja, sisanya hanya luka ringan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Setelah beberapa menit, Lin Yi berkata, ini bukan masalah besar, hanya luka ringan. Untungnya, kau datang tepat waktu. Kalau tidak, Wei Yulong bisa saja mencekikku. Sudah kubilang aku akan segera kembali. Tidak bisakah kau menundanya sedikit lebih lama? Kau pikir aku tidak mau? Ning Che memutar matanya. Si idiot besar Wei Yulong itu tidak memberiku kesempatan untuk mengulur waktu. Dia langsung melawan. Apa yang bisa kulakukan? Tapi kemampuannya lumayan. Dengan Zhu Junqi yang ikut, kalian berdua tidak punya peluang. Sekarang bukan saatnya membahas ini, selagi Qiu Yuluo yang lebih rasional. Kau telah melumpuhkan Wei Yulong dan Zhu Junqi. Ini pasti akan menimbulkan kegemparan di Rongcheng. Aku tahu. Aku tidak sabar menunggu mereka datang mencariku. Tujuan Lin Yi datang ke sini, selain menyelidiki masalah keluarga Zhou, adalah untuk mencari cara melemahkan grup 4 Brigade Garda Pusat. Menurut perhitungan awal, selain Chen Guanji yang ditangkap, tim 4 masih memiliki 23 anggota tersisa. Sesuai rencana Lu Beichen, tak satu pun dari anggota ini akan selamat. Semuanya akan diturunkan pangkatnya dan dipulangkan. Ini berarti Lin Yi akan menghadapi amukan 23 keluarga ini. Menghadapi keluarga-keluarga ini sendirian akan menjadi tantangan yang sangat besar. Jika dia bisa secara diam-diam melenyapkan beberapa orang sebelumnya, itu akan secara signifikan mengurangi perlawanan terhadap Lu Beichen. Keluarga Wei dan keluarga Zhu sekarang menjadi target yang bagus. Keluarga Wei dan orang-orang Zhu Jun tidak bisa dianggap remeh. Jangan lengah, kata Qiu Yuluo. Setahu saya, ayah Wei Yulong, Wei Sipu, dan ayah Zhu Junqi, Zhu Jinbo, sudah pensiun dari Brigade Garda Pusat. Lagi pula, mereka berdua sudah mencapai kelas C. Kau bukan tandingan mereka. Kau tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Aku tahu. Meskipun dia pernah mengalahkan Sun Manlou kelas C sebelumnya, itu karena Sun Manlou baru saja memasuki kelas C dan fondasinya belum kokoh. Namun demikian, dia tetap melawannya dengan gigih, dan hanya berhasil mengalahkannya dengan tipis. Jika ada orang lain yang tetap berada di Brigade Garda Pusat, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka. Namun, karena dia membawa Song Jinmin bersamanya, dia tidak perlu peduli dengan monster-monster ini. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, kata Qiu Yuluo. Semua kecurigaan kami sebelumnya terbukti. Zhou Yuan menempatkan mata-matanya sendiri di keluarga Zhou. Inilah juga alasan mengapa kami terbongkar. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Kalian urus keluarga Zhou. Aku akan urus keluarga Wei dan Su. Apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Tanya Qiu Yuluo. Kau melumpuhkan mereka berdua.
Kedua keluarga akan segera menerima kabar. Tak lama lagi mereka akan tiba. Aku tahu itu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Sial, sial, sial. Tepat saat mereka bertiga tengah berbincang, terdengar ketukan di pintu, dan ketukannya sangat keras. Mereka tidak datang dengan niat baik dan sangat tidak sopan. Mereka tidak mungkin tiba secepat ini, kan? Tanya Ningche. Aku akan pergi melihatnya. Lin Yi berbalik untuk membuka pintu dan melihat lebih dari 10 petugas polisi berdiri di luar. Begitu dia membuka pintu, mereka mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Lin Yi. Jangan bergerak. Ketika pihak hotel menelepon polisi, mereka sudah menjelaskan situasinya. Tanpa sepatah kata pun, Lin Yi telah mematahkan kaki mereka. Pria seperti ini jelas orang yang berbahaya dan harus ditangani dengan serius. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah polisi, ekspresi Qiu Yuluo dan Ningche menjadi tidak terlalu gugup. Itu hanya masalah kecil. Apa yang kau lakukan? Tidak perlu membuat keributan sebesar itu, kan? Lin Yi tersenyum. Jangan nakal sama kami. Angkat tanganmu. Lin Yi tersenyum dan dengan patuh mengangkat tangannya. Seseorang, borgol dia. Polisi Parubaya yang memimpin berteriak. Pada saat yang sama, dua petugas polisi berjalan di depan Lin Yi dengan borgol dan bersiap untuk memborgolnya. Letakkan senjata kalian. Kita di pihak yang sama. Setelah menyapa mereka, Qiu Yuluo menunjukkan tanda pengenalnya dan melemparkannya ke petugas polisi terdepan. Dengan tergesa-gesa, petugas polisi terkemuka menangkap kartu identitas Qiu Yuluo. Ia terkejut saat mendapati ada sertifikat perwira militer berwarna merah di sana. Kolonel. Setelah mengetahui identitas Qiu Yuluo, yang lainnya tercengang. Identitas ketuhanan macam apakah ini? Letakkan senjatamu. Setelah perintah diberikan, suasana di ruangan itu menjadi tidak tegang lagi. Tuan, apakah Anda sedang menjalankan misi? Tanya polisi Parubaya itu. Qiu Yuluo mengangguk. Mereka berdua rekanku dan berpangkat sama denganku. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Kami akan mengurusnya sendiri. Pangkat militer kalian sama. Kali ini, semua orang memandang Lin Yi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Atau lebih tepatnya, ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu di usia yang begitu muda, apa identitas mereka yang sebenarnya? Hanya rutinitas, Pak. Bisakah kami memeriksa kredensial dua lainnya? Tentu saja. Qiu Yuluo mengeluarkan ide Ningche, dan Lin Yi menyerahkannya juga. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada masalah, ke-10 petugas itu memberi hormat serempak. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Masalah ini telah menyebabkan kesalahpahaman. Kami akan pergi sekarang. Tidak apa-apa. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana dengan dua orang di ruangan sebelah? Tanya polisi Parubaya itu. Mereka terluka parah. Kalau tidak dirawat sekarang, mereka mungkin akan cacat. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kami sedang menjalankan misi. Pergilah saja. Sekitar selusin orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka telah dengan paksa mematahkan kaki pihak lain, tetapi mereka malah berkata untuk membiarkannya saja. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kalau begitu, kami akan segera berangkat. Hubungi kami tepat waktu jika Anda membutuhkan. Pihak berwenang setempat akan bekerja sama sepenuhnya. Tepat saat mereka hendak pergi, Lin Yi menghentikan mereka. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, silakan. Bicaralah dengan pihak hotel dan lihat apakah kita bisa memindahkan tamu di lantai ini ke lantai lain. Sebaiknya lantai ini dikosongkan saja. Bab 1865. Rencana Lin Yi. Ekspresi polisi Parubaya itu menegang. Yang lain di belakangnya pun melakukan hal yang sama. Misi macam apa yang mengharuskan lantai ini kosong? Pada akhirnya, mereka mendapat jawaban yang samar-samar. Mungkin itu kasus besar. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim orang seperti ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Serahkan saja pada kami. Pasti tidak akan ada masalah. Melihat situasi seperti itu, polisi setengah baya itu pun tak ragu dan menepuk dadanya tanda setuju. Ini jelas misi yang berbahaya. Belum lagi mengosongkan satu lantai, mengosongkan gedung ini pun tak akan jadi masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak juga. Itu tugas saya, kata polisi Parubaya itu. Tapi apakah kita yakin itu cukup untuk mengevakuasi lantai ini? Apakah kita perlu mengosongkan gedung ini? Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia telah salah paham terhadap orang-orang ini. Tidak perlu repot-repot. Kosongkan saja lantai ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami mengerti. Kami pasti akan bekerja sama, kata polisi Parubaya itu dengan sopan. Tapi aku masih ingin bertanya satu hal lagi. Apa kita benar-benar tidak perlu mengurus dua orang di luar yang kakinya patah? Kalaupun terjadi apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganmu.
Jangan khawatir. Kami sudah memeriksanya dan melihat kaki mereka patah. Kalau kami tidak segera membawa mereka ke rumah sakit, saya khawatir akan terjadi apa-apa. Sekalipun dia sudah menganggap dua orang di luar itu sebagai individu yang berbahaya, mereka tetap mempunyai hak. Sebelum melanjutkan tindakan lebih lanjut, mereka perlu dibawa untuk diperiksa dan diobati. Tidak perlu, biarkan saja mereka di luar dan jangan ganggu mereka, kata Lin Yi. Kamu hanya perlu membantu membersihkan semua orang dari lantai ini. Baiklah, serahkan padaku. Dengan itu, polisi itu membawa timnya dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, massa yang berada di luar ruangan belum bubar dan terus bergosip dan berspekulasi. Selain para penonton, Wei Yulong dan Zhu Junqi yang lumpuh, ditempatkan ditandu oleh staf hotel. Mereka siap dikirim ke rumah sakit. Apakah orang-orang di dalam sudah menyerah? Kenapa tidak ada suara? Begitu banyak orang turun sekaligus, dan hanya ada 3 orang di sisi lain, 2 di antaranya perempuan. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawan, jadi tidak akan ada suara apapun. Benar. Dengan personel bersenjata, siapapun akan langsung menyerah begitu melihat kejadian seperti itu. Saat itu, Zhu Junqi telah sadar kembali, dan rasa sakit di kakinya membuatnya mati rasa. Saudara Wei, bisakah polisi menangani mereka? Tanya Zhu Junqi perlahan. Tidak, jawab Wei Yulong. Mereka semua letnan kolonel. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi itu tidak penting bagi kami. Asal kami bisa sampai di rumah sakit, semuanya akan baik-baik saja. Zhu Junqi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun ia sudah menelepon keluarganya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pergi ke rumah sakit. Ia tidak sanggup tinggal di sana lebih lama lagi. Jika tidak, kakinya benar-benar akan tamat. Retakan. Saat semua orang berdiskusi, pintu ruangan terbuka, membuat para penonton menahan napas dan fokus. Tanpa sadar, mereka memberi jalan agar urusan resmi tidak tertunda. Namun, ketika polisi keluar, semua orang tercengang. Mereka melihat kepala polisi membungkuk dan menggesek-gesekkan badannya kepada pria yang baru saja menyerang para korban. Ia bahkan bersikap sangat sopan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tampak seperti film? Menghadapi pemandangan seperti itu, Wei Yulong dan Zhu Junqi keduanya sangat tenang. Bagi mereka, ini sangat normal. Mustahil menghadapi Qiu Yuluo dan yang lainnya dengan cara biasa. Mereka harus menyerahkan ini kepada keluarga mereka. Asal polisi ini bisa membawa mereka ke rumah sakit, itu sudah cukup. Di mana orang yang bertanggung jawab atas hotel itu? Polisi setengah baya itu tidak peduli dengan tatapan orang lain dan berkata dengan serius. Pak, saya manajer hotel. Kalau ada yang Anda butuhkan, beritahu saja. Coba pikirkan cara untuk mengganti kamar tamu di lantai ini dan mengosongkan lantai ini. Baiklah, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Jika Lin Yi mengatakan ini, pihak hotel pasti tidak akan bekerja sama. Lagi pula, mereka juga akan menderita kerugian. Tetapi karena polisi telah berbicara, efeknya berbeda. Dia seorang pejabat, jadi Chow harus bekerja sama. Tak lama kemudian, di bawah arahan polisi, orang-orang di lantai yang sama pergi. Baiklah, ayo pergi. Zhu Junqi. Melihat polisi hendak pergi, Wei Yulong dan Zhu Junqi tercengang. Petugas, kata Wei Yulong, kami masih di sini, bawa kami ke rumah sakit, membawamu ke rumah sakit. Polisi parubaya itu menatap mereka berdua dan mendengus. Kalian bisa tinggal di sini dan mengurus diri sendiri. Mundur. Melihat belasan polisi pergi, ekspresi Wei Yulong dan Zhu Junqi langsung membeku. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Qiu Yuluo kepada mereka. Para petugas bahkan tidak peduli pada mereka. Mungkinkah dia harus menahan rasa sakit di sini? Di dalam ruangan, Qiu Yuluo melihat melalui lubang intip di pintu. Orang-orang di luar sudah pergi semua, tapi Wei Yulong dan Zhu Junqi masih tertinggal. Tak ada yang peduli dengan mereka. Itu sudah pasti, polisi tidak akan mencari masalah dengan itu, kata Lin Yi. Kau meninggalkan mereka di sini dan tidak membiarkan polisi menangani mereka, jadi kau menunggu keluarga mereka datang, kan? Bisa dibilang begitu, kata Lin Yi sambil melirik arlojinya. Orang-orang ini sangat lambat. Kalau mereka lebih lama lagi, mereka berdua bisa mati. Tidak apa-apa, kan? Mereka bisa datang dan mengambil mayatnya. Ning Che berkata sambil keluar dari kamar mandi setelah merapikan penampilannya. Memar yang paling terlihat ada di pipi kanannya, sementara luka-luka lainnya tersembunyi di balik pakaiannya. Lin Yi menatap kedua wanita itu. Kalian berdua boleh keluar. Ya, kita bisa keluar, jawab Ning Che. Apakah kamu punya sesuatu dalam pikiran? Sudah larut malam, dan aku belum makan siang, kata Lin Yi. Kalian berdua tadi bilang ada tempat hotpot yang enak banget, kan? Ayo kita coba. Qiu Yuluo menunjuk keluar. Bukankah kamu bilang akan mengurus keluarga mereka? Kalau kita pergi, bagaimana kamu akan menanganinya?
Aku berencana untuk menghadapi mereka, tapi aku tidak bilang akan melakukannya sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum licik. Kita isi perut dulu. Nanti kalau sudah pulang, sebagian besar urusan sudah beres. Kedua wanita itu bertukar pandang, tidak yakin apa yang direncanakan Lin Yi. Tapi dari kelihatannya, dia akan benar-benar berurusan dengan keluarga Wei dan Su. Kalau kalian sudah merencanakan semuanya, kita tidak perlu khawatir. Kita hanya butuh masker dan kacamata hitam. Ayo pergi. Setelah memutuskan demikian, mereka bertiga pun berangkat. Melihat Lin Yi dan yang lainnya keluar, Wei Yulong dan Zhu Junqi gemetar ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Mereka tergagap. Lihat betapa takutnya kamu. Kita cuma mau makan di luar. Seram banget, iya. Bab 1866. Song Jinmin melakukan gerakannya. Hati mereka yang penuh ketegangan tiba-tiba tenggelam. Meskipun kedua pria itu ingin membalas, mereka tahu bahwa jika mereka mengatakan sesuatu yang kasar, situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Pada saat ini, selama dia tidak menyentuh mereka, itu adalah hasil terbaik. Begitu keluarga mereka tiba, berurusan dengannya akan mudah. Ayo pergi. Tidak perlu repot-repot dengan mereka, kata Qiu Yuluo. Mereka sudah dalam kondisi seperti ini, jadi aku pun tak mau repot-repot mengurusi mereka, kata Lin Yi. Tapi tunggu dulu, aku punya beberapa pertanyaan untuk mereka. Setelah mengatakan ini, Lin Yi berjalan mendekat dan menatap kedua pria itu. Tanpa sadar, mereka berdua menelan ludah. Meskipun dia tidak melakukan apapun, berdiri di sana, dia memancarkan aura yang menindas seperti gunung. Ketakutan yang ditanamkan Lin Yi pada mereka telah menjadi bayangan yang tak terhapuskan. Bahkan hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun membuat jantung mereka berdebar ketakutan, darah mereka mengalir dingin dari tumit hingga ke ujung kepala mereka. Lin Yi mengutak-atik ponselnya, menyalakan fungsi perekaman, dan berkata dengan tenang kepada kedua pria itu. Semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Zhou Yuan menggunakan dana keluarga Zhou untuk urusanmu? Mendengar pertanyaan ini, kedua pria itu menghela napas lega. Bagi mereka, ini bukan masalah besar. Tak ada yang tak bisa mereka katakan. Pada titik ini, Zhou Yuan hanyalah orang luar bagi mereka. Menjualnya sama sekali tidak berarti. Selama itu tidak memengaruhi bisnis keluarga mereka sendiri, mereka tidak masalah. Zhou Yuan memang merencanakan itu, kata Zhu Junqi sambil menahan rasa sakit. Dia siap menggunakan proyek-proyek ini dan memanfaatkan kematian Zhou Liang untuk mengalihkan semua aset keluarga Zhou kepadanya. Ini memang rencananya. Lin Yi tersenyum. Karena kamu mau bekerja sama, cukup sekian untuk hari ini. Dengan begitu, mereka bertiga berlalu pergi dan mengabaikan mereka berdua. Saat mereka menyaksikan mereka bertiga pergi, hati mereka dipenuhi kebencian. Sialan, kalau keluarga kami datang, sudah waktunya kalian mati. Pada saat ini, Wei Yulong dan Zhu Junqi tidak peduli lagi. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Bahkan jika mereka dibawa ke rumah sakit sekarang, mustahil kaki mereka bisa pulih sepenuhnya. Mereka pasti akan lumpuh seumur hidup. Jadi, mereka harus membalas dendam. 10 menit kemudian, pintu lift terbuka, dan lebih dari 10 orang keluar dari kedua lift tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan sudah tua, berusia 30-an atau 40-an. Setelah keluar dari lift, mereka melihat sekeliling dan melihat Wei Yulong dan Zhu Junqi tergeletak di koridor. Orang yang berbicara adalah Zhu Jinbo. Dia tidak tinggi. Dia mengenakan celana panjang dan kemeja putih. Perutnya juga agak membuncit. Penampilannya jelas seperti seorang pengusaha setengah baya. Tak seorang pun menyangka bahwa dia adalah pakar kelas C sejati. Kekuatan individunya sudah dianggap yang terbaik di Huaxia. Melihat keadaan menyedihkan keduanya, Zhu Jinbo berseru dan bergegas berlari ke arah Zhu Junqi. Siapa yang memukuli kalian seperti ini, kata Zhu Jinbo sambil menggertakkan giginya. Pihak lain memakai masker dan kacamata hitam. Kami tidak tahu siapa dia, kata Zhu Junqi. Mereka pergi makan. Mereka akan segera kembali. Selama kita menunggu di sini, kita bisa menangkap mereka. Sialan, aku nggak peduli siapa dia. Aku bakal bunuh dia. Zhu tua, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Suruh seseorang membawa kedua anak itu ke rumah sakit. Kita akan tinggal dan menangani masalah ini. Orang yang berbicara itu sangat tinggi, tingginya kurang dari 1,9 meter. Rambutnya hampir tak tersisa di kepalanya. Namanya Wei Sipu, dan dia adalah ayah Wei Yulong. Baiklah, kata Zhu Jinbo. Para pria, bawa mereka ke rumah sakit. Lebih cepat lebih baik. Tuan, serahkan saja kedua tuan muda itu pada kami. Pembicara itu tidak tinggi tetapi memiliki tubuh yang proporsional dan memancarkan aura yang sangat cerdik. Namanya Lianan, asisten Zhu Jinbo, yang telah berada di sisinya selama lebih dari 1 dekade dan sangat dihargai. Pertama, karena Lianan sangat tajam.
Zhu Jinbo hanya perlu memberi petunjuk, dan Li Anan akan mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Kedua, keterampilan Li Anan telah mencapai kelas E, yang memungkinkannya menangani banyak masalah secara mandiri, sehingga menghemat banyak masalah bagi Zhu Jinbo. Meskipun dia hanya seorang asisten, selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh status yang sangat tinggi dalam keluarga Zhu. Li Anan kemudian menginstruksikan bawahannya untuk bersiap memindahkan Wei Yulong dan Zhu Junqi ke rumah sakit. Ayah, pastikan ayah tidak membiarkan mereka pergi. Jangan biarkan mereka meninggalkan Rongcheng, kata Zhu Junqi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Zhu Jinbo. Kalian berdua fokus saja pada pemulihan. Aku akan urus semuanya di sini. Kemarahan di hati Zhu Jinbo dan Wei Sipu telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Beberapa tahun yang lalu, kedua keluarga telah mengirim Wei Yulong dan Zhu Junqi ke Brigade Garda Pusat dengan tujuan agar mereka memperoleh jasa besar dan kemudian membalas budi kepada keluarga. Sekarang, tepat ketika mereka hendak meraih kesuksesan dan menjadi terkenal, Lu Beichen justru memecat mereka secara diam-diam. Dan tidak ada penjelasan sama sekali. Yang paling menyebalkan adalah putranya dipukuli seperti ini sebelum dia sempat meminta penjelasan. Tak seorang pun dari mereka dapat menerima hal seperti itu. Pada saat yang sama, Li Anan mengatur agar seseorang membawa Wei Yulong dan Zhu Junqi ke lift. Mereka semua terburu-buru dan ingin segera membawa mereka ke rumah sakit. Mereka tidak ingin membuang waktu. Mereka harus fokus menyelamatkan keduanya sekarang. Mereka bisa menunggu pelaku kembali untuk menangani sisanya. Namun, pada saat itu, mereka menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu lift, menghalangi jalan mereka. Hei, kau menghalangi jalan. Minggir sana. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Apakah kamu berbicara padaku? Orang yang berbicara adalah seorang pria setengah baya yang ceroboh. Dia masih merokok di mulutnya dan jenggotnya belum dicukur. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti pengemis. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa orang ini tidak mungkin seorang pengemis. Karena pengemis tidak bisa datang ke Ritz-Carlton. Orang di depannya adalah Song Jinmin, yang telah mengikuti Lin Yi ke sini secara diam-diam. Selain kamu, apakah ada orang lain di sekitar sini? Tanya Li Anan. Pergilah. Jangan tunda penyelamatan kami. Apa hubungannya penyelamatanmu denganku? Kata Song Jinmin. Aku pergi sekarang. Kuharap kau tidak menghalangi. Pahami aturan siapa cepat dia dapat. Sialan, apa kau sedang mencari masalah? Li Anan mengumpat dan menunjuk Song Jinmin. Kita ada urusan sekarang dan tidak punya waktu untuk mengurus ini. Pergilah. Kau bicara padaku, tanya Song Jinmin acuh tak acuh. Apakah kamu tidak takut dipukuli? Li Anan menyipitkan matanya dan berkata, kamu yang meminta. Bab 1867. Rencana taktis. Situasinya gawat. Li Anan tidak membuang waktu. Ia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Song Jinmin. Yang lain tidak peduli dengan hal-hal ini. Kedua keluarga memiliki hubungan yang baik dan memahami levelnya. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada. Sekalipun orang itu kakinya patah, itu hanya kesialan baginya sehingga ia harus tampil dan membuat masalah saat ini. Menderak. Song Jinmin mengulurkan tangan dan meraih tinju Li Anan. Hanya dengan satu gerakan, ia menangkis serangannya. Bagaimana ini mungkin? Melihat kejadian itu, semua yang hadir tercengang. Tidak seorang pun menduga hasil seperti ini. Dia ahli kelas E, bagaimana mungkin serangannya bisa diblokir? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak mengerti situasinya? Tapi, kau masih saja berlama-lama, geram Zhu Jinbo. Oke, aku akan menyingkirkannya sekarang. Ekspresi Li Anan menjadi serius setelah menyetujui. Diblokirnya serangannya oleh pria ceroboh ini di depan banyak orang sungguh memalukan dengan statusnya. Setelah mengambil keputusan, Li Anan bersiap untuk menyerang lagi. Namun, saat ia melancarkan serangan balik, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tampaknya tidak dapat menarik kembali tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Jinmin tidak memberinya kesempatan untuk bicara omong kosong. Tangan besarnya tiba-tiba tertekuk ke atas dan dengan paksa mematahkan pergelangan tangan lawannya. Teriakan bergema di seluruh gedung. Tidak seorang pun menyangka pria yang tidak mencolok ini akan mengalahkan Li Anan sedemikian rupa. Bagaimana mungkin? Melihat Li Anan tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri, Wei Sipu dan Zhu Jinbo keduanya tercengang. Tidak seorang pun menduga konflik sederhana ini akan berkembang sampai sejauh ini. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Wei Sipu sudah kehilangan kesabaran dan tidak ingin membuang waktu lagi. Ia memanggil orang-orang dan bersiap untuk mengusir tamu tak diundang ini. Pada saat yang sama, keluarga Zhu juga mengambil tindakan. Total lebih dari 10 orang menyerang Song Jinmin secara bersamaan. Bok. Orang-orang di depannya ini hanyalah praktisi bela diri biasa,
dan yang terkuat hanya di kelas E dibandingkan dengan orang penting kelas A seperti Song Jinmin, mereka bahkan tidak sebanding dengan siswa sekolah dasar. Bok, 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 bok. Song Jinmin tak menyia-nyiakan napasnya. Ia melumpuhkan semua anggota kedua keluarga hanya dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari 10 orang tergeletak di tanah sambil mengerang. Tidak seorang pun yang dapat berdiri. Ekspresi mereka teramat kesakitan. Wei Sipu dan Zhu Jinbo tidak bisa lagi tenang. Orang-orang di depan mereka semuanya adalah bawahan mereka yang telah berada di sisi mereka selama bertahun-tahun. Mereka tahu betul kemampuan mereka. Mereka tak pernah menyangka akan dikalahkan oleh pria yang begitu tak mencolok. Sudah kubilang, minggir. Kenapa kau begitu membangkang? Apa kau harus menunggu aku menghajarmu? Kata Song Jinmin sambil menjentikkan abu rokoknya. Jangan terlalu sombong. Apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Li Anan yang murka mengeluarkan sebilah pisau lipat dari pinggangnya. Zhu Jinbo berhasil menenangkannya. Jangan bertindak gegabah. Kamu bukan tandingannya. Kata-kata Zhu Jinbo membantu Li Anan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat yang sama, suasana di kedua belah pihak menjadi kaku. Saudaraku, aku Zhu Jinbo dari keluarga Su. Kurasa kau harus tahu siapa aku. Kalau kau pergi sekarang, aku tidak akan berdebat denganmu, tapi jangan cari masalah. Menyinggung kami tidak akan ada gunanya bagimu. Aku tidak peduli siapa kamu, kata Song Jinmin dengan santai. Aku turun sekarang. Jangan buang-buang waktuku. Kalau kalian tidak sabar, kalian bisa naik tangga. Mata Zhu Jinbo menyipit. Aku merasa kau sengaja mempersulitku. Aku tidak. Kalian yang memulainya. Kenapa aku yang menyusahkan kalian? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Zhu Jinbo sudah dipenuhi amarah, dan bertemu orang seperti itu di saat kritis ini adalah titik puncaknya. Ia bagaikan tong mesiu yang baru saja dinyalakan, dan amarahnya membuatnya kehilangan semua akal sehatnya. Lihat kalian semua, langsung menyerang. Kasar sekali. Kau sedang mencari kematian. Dalam sekejap mata, Zhu Jinbo menyerang Song Jinmin. Gerakannya tidak hanya tajam tetapi juga kuat. Jika Qiu Yuluo dan Ning Che, mereka mungkin tidak akan mampu menahan 3 serangannya. Dah. Dalam rentetan pukulan, keduanya saling bertukar lebih dari selusin serangan, namun tak satu pun memperoleh keuntungan yang jelas. Pantas saja kamu berani berdiri dan membuat masalah. Kamu punya keterampilan. Sambil bergumam demikian, Wei Sipu pun menyerbu ke depan. Wei Sipu tahu betul kemampuan Zhu Jinbo. Jika ada yang bisa menandinginya, jelas orang ini sudah mencapai level C. Jika mereka dibiarkan bertarung sendirian, tidak dapat dipastikan kapan pemenangnya akan muncul. Dia harus menyingkirkannya secepat mungkin. Melihat Wei Sipu menerjang maju, bibir Song Jinmin melengkung membentuk senyuman, dan sorot matanya menampakkan sedikit kekejaman. Dan kemudian, dia memperlihatkan keterampilan aslinya. Awalnya, Zhu Jinbo mengira bahwa dengan bergabungnya Wei Sipu dalam pertempuran, situasi akan menjadi berat sebelah. Namun tak disangka, meski dengan bantuan Wei Sipu, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Song Jinmin. Memanfaatkan momen pengalihan perhatian Zhu Jinbo, ujung jari Song Jinmin menghantam dada Zhu Jinbo, diikuti dengan pukulan yang kuat. Gelombang energi yang dahsyat menyebar ke seluruh tubuh Zhu Jinbo. Dalam sekejap, dia menjadi tidak berdaya. Zhu Jinbo meludahkan darah, terhuyung ke belakang sebelum ambruk, pingsan, dan mungkin tewas. Zhu Junqi dan Li Anan berseru serempak, wajah mereka pucat dan keringat dingin bercucuran. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa beberapa saat yang lalu, pertarungan masih berlangsung seimbang, namun setelah Wei Sipu ikut campur, Zhu Jinbo berhasil dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Pergantian peristiwa ini terjadi berkat pilihan taktik Song Jinmin yang sangat tepat. Kalau saja dia langsung mengalahkan Zhu Jinbo, melihat situasi yang tidak menguntungkan, Wei Sipu pasti akan menahan diri untuk tidak bertarung, dan Song Jinmin pun tidak akan punya alasan untuk melawannya. Oleh karena itu, ia berpura-pura setara dengan Zhu Jinbo dan memancing Wei Sipu untuk menyerang. Dengan begitu, mereka bisa menghadapi keduanya bersama-sama. Setelah Zhu Jinbo pingsan, jantung Wei Sipu hampir berdebar kencang. Pada saat ini, dia sudah berpikir untuk mundur. Bahkan Zhu Jinbo pun pernah dipukuli sampai babak belur. Jika dia terus bertarung, dia juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Secara tidak sadar, Wei Sipu mencoba mundur, tetapi Song Jinmin tidak memberinya kesempatan. Dia menyerbu ke depan dan menendang kepala Wei Sipu. Yang terakhir tidak muntah darah, tetapi ia merasakan kepalanya berdengung. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum pingsan di tanah. Bab 1868. Kirim mereka ke ICU. Saat itu, koridor menjadi sunyi. Song Jinmin membersihkan diri dan berjalan menuju lift seolah tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, pintu lift terbuka dan Song Jinmin melangkah masuk dengan angkuh. Begitu saja,
mereka menghilang di hadapan semua orang seperti embusan angin. Seluruh lantai menjadi sangat sunyi. Pemandangan ini sungguh tak pernah mereka bayangkan. Cepat, periksa ayahmu. Li Anan mencengkeram pergelangan tangannya dan berjalan menuju Zhu Jinbo, tetapi bagaimanapun ia memanggil, tidak ada reaksi. Seolah-olah ia sudah mati. Wei Yulong menahan rasa sakit di kakinya dan berteriak, cepat panggil seseorang. Pada saat ini, orang-orang lain yang telah dikalahkan berdiri satu demi satu. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, setidaknya mereka masih bisa bergerak. Sialan, kita jatuh ke dalam perangkapnya. Zhu Junqi mengumpat dengan keras. Apa katamu? Tanya Wei Yulong. Baru saja, semua orang di lantai ini dievakuasi. Ditambah dengan perilaku polisi, tidak seorang pun bisa muncul di lantai ini. Sungguh tidak biasa pria itu muncul di sini. Mendengar kata-kata Zhu Junqi, Wei Yulong juga menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk bisa mengalahkan ayahnya dan Zhu Jinbo sedemikian rupa, pihak lain setidaknya harus kelas B. Mustahil bagi pakar seperti ini muncul begitu saja. Pasti ada alasan lain. Teringat bagaimana Qiu Yuluo dan dua orang lainnya telah pergi dengan angkot tadi, mereka tidak tinggal di sini. Tak diragukan lagi, mereka telah mengatur agar pria berpenampilan biasa itu melakukan ini. Mereka telah ditipu. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa membawa ahli seperti itu? Mungkinkah itu seseorang yang dikirim oleh tim Yanlong? Jika memang demikian, maka Lu Beichen lah dalam semua ini. Hotpot Suyue Chengdu sangat terkenal di kalangan penduduk setempat. Meski dekorasinya biasa saja jika dibandingkan dengan restoran hotpot besar, cita rasa di sini sungguh memikat. Demi kenyamanan, Lin Yi memilih kamar pribadi di lantai 2. Mereka bertiga sedang makan dengan gembira ketika ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Song Jinmin. Keduanya mengobrol beberapa menit sebelum menutup telepon. Selesai. Lanjutkan makan. Keduanya saling memandang. Apakah kalian sudah menyelesaikan masalah antara keluarga Wei dan Zhu? Lin Yi mengangguk. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi kurasa aku tidak akan berani menimbulkan masalah dalam beberapa bulan ke depan. Jika kita mengecualikan keluarga Wei dan Zhu, hanya tersisa 21 orang di tim 4. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, itu bisa mengurangi tekanan, kata Qiu Yuluo. Itulah yang kupikirkan. Aku akan berusaha semampuku agar tidak membuat kekacauan yang tak bisa kubereskan. Petik 2. Saya agak penasaran. Bagaimana Anda memaksa keluarga mereka untuk berperilaku selama beberapa bulan berikutnya? Saya hanya mengirim mereka ke ICU. Ruang ICU. Tak satu pun dari mereka menyangka Lin Yi akan menyelesaikan masalah dengan cara yang begitu kejam. Qiu Yuluo memutar matanya. Jangan bilang kau meminta bantuan orang bernama Song Jinmin itu. Mereka berdua lebih mengetahui situasi Lin Yi. Dari apa yang dia ketahui, satu-satunya orang yang bisa menangani Wei Sipu dan Zhu Jinbo dan mengirim mereka ke ICU adalah Song Jinmin. Pihak lawan adalah jagoan kelas A, belum lagi Wei Sipu dan Zhu Jinbo, bahkan jika semua anggota tim 4 ikut serta, mustahil mengalahkannya tanpa menggunakan senjata berat. Apakah kamu sudah menebaknya? Lin Yi tidak mengatakannya keras-keras dan hanya tersenyum. Masalah ini sangat berisiko, jadi dia tidak ingin mereka tahu terlalu banyak. Akan buruk jika mereka terlibat. Melihat ekspresimu, kurasa aku tahu apa yang terjadi, kata Qiu Yuluo. Menurutmu, keluarga Wei dan Zhu sudah ditangani. Bagaimana rencanamu menangani orang-orang yang tersisa? Lin Yi mendecakkan bibirnya. Aku belum memutuskan. Yang lain sedang menjaga kerahasiaan, jadi aku tidak bisa mencari masalah begitu saja. Aku hanya bisa menunggu kesempatan. Sebenarnya, berurusan dengan keluarga Wei dan Zhu merupakan bonus yang tidak terduga bagi Lin Yi. Bahkan membawa Song Jinmin pun merupakan sebuah pertaruhan. Sedangkan untuk keluarga lainnya, Lin Yi belum memikirkan cara yang tepat untuk menangani mereka. Tentu saja ada metode yang lebih langsung. Dia bisa menyuruh Song Jinmin diam-diam melacak keluarga-keluarga ini dan memusnahkan mereka. Dengan kemampuannya, hal itu tentu saja mungkin, tetapi melakukan hal itu akan membuat Lin Yi hampir mati. Peristiwa penting seperti itu pasti akan menarik perhatian para petinggi di Tiongkok, yang tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan Qiu Yuluo dan Ning Che mungkin akan menghadapi konsekuensi yang berat. Oleh karena itu, ini bukan suatu pilihan. Kedua wanita itu makan perlahan, merenungkan situasi saat ini, menyadari mereka masih dalam posisi pasif. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu pihak lain mengambil tindakan dan kemudian memutuskan cara menanggapinya. Kring kring kring. Pada saat ini, telepon Lin Yi berdering. Yang mengejutkannya, orang yang menelepon adalah Lu Beichen. Mereka berdua menjulurkan kepala untuk melihat dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Lu Beichen. Lin Yi mengangkat telepon dan menyalakan pengeras suara. Penatua Lu. Kamu di Chengdu, kan? Tanya Lu Beichen dengan tenang melalui telepon. Kamu tahu tentang ini? Aku mendengarnya dari Liu Hong. Lu Beichen berkata,
Sesuatu terjadi pada keluarga Wei dan Zhu. Seharusnya itu ulahmu. Ketiganya tercengang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lu Beichen mengetahuinya. Kecerdasannya yang mengerikan membuat orang bergidik. Aku berhasil. Di ujung telepon, Lu Beichen tertawa. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Lin Yi tidak bertanya lebih jauh tentang ini. Dengan kelihayan Lu Beichen, terlepas dari apakah dia memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini, dia tidak akan memberitahu Lin Yi. Kecuali dia bersedia mengatakannya sendiri, hampir mustahil untuk mendapatkannya darinya. Jangan hanya setuju, kata Lu Beichen. Saya dengar dari Liu Hong bahwa beberapa anggota tim 1 sudah mengajukan aplikasi pensiun. Mereka diperkirakan akan datang ke Yanjing besok untuk pengarahan terakhir. Tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa Anda masih hidup. Anda harus mengurus urusan tim 1 sekembalinya nanti. Apa? Mereka semua sudah mengajukan aplikasi pensiun. Sebagai unit tempur paling rahasia di Huaxia, pensiun tidak semudah mengajukan lamaran. Setiap anggota membawa banyak rahasia, dan untuk mencegah rahasia ini bocor, serangkaian penyelidikan harus dilakukan setelah pengajuan aplikasi pensiun. Hanya mereka yang lulus investigasi ini yang dapat diberikan pensiun. Peringatan ini bukannya tanpa dasar. Kasus seperti ini telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Brigade Garda Pusat, sehingga mereka membutuhkan perawatan yang sangat ketat. Itu yang kudengar. Ngomong-ngomong, urusan tim 1, kau tangani sendiri. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi jangan menambah masalahku. Bab 1869. Jadikan aksi palsu menjadi kenyataan. Percakapan mereka singkat dan padat. Mereka menutup telepon setelah menyelesaikan urusan mereka. Ning Che terkejut. Tuan Tualu terlalu berpengetahuan. Dia benar-benar menerima berita itu begitu cepat. Kurasa sebelum Tetualu bertindak, dia sudah menempatkan orang-orang di sekitar berbagai keluarga besar. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tahu, kata Qiu Yuruo. Mungkin Penatualu benar-benar punya cara untuk menghadapinya. Belum tentu, kata Ning Che. Kita hampir bisa memastikan bahwa dia telah menanam mata-mata, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar bisa menghadapi mereka. Kita harus lebih serius. Ketika dia membutuhkannya, kita harus membantu Tetualu menyingkirkan semua rintangan ini. Tapi Penatualu sudah bicara. Kita harus segera kembali. Lin Yi mengangguk. Aku akan mengunjungi keluarga Zhou besok. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan kembali ke Yanjing setelahnya. Oke. Setelah makan malam-malam itu, mereka bertiga tidak kembali ke Ritz-Carlton. Sebaliknya, mereka mencari hotel lain untuk beristirahat. Lin Yi mengirim mereka berdua kembali, lalu menemukan pemandian bersama Song Jinmin dan bersiap untuk dipijat. Kamu akan kembali ke Yanjing besok, tanya Song Jinmin. Kamu belum selesai di sini, kan? Lu Beichen memintaku untuk kembali, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong soal tim 4, dia bilang dia bisa mengurusnya sendiri dan tidak akan membiarkanku ikut campur. Dia mungkin takut melibatkanmu, kata Song Jinmin. Meskipun dia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi, belum tentu dia bisa menangani masalah ini dengan baik. Itulah yang kupikirkan, jadi aku sedikit khawatir. Apa gunanya khawatir? Berikan saja informasi spesifiknya, dan aku akan pergi dan membunuh mereka semua. Kakak, bisakah kau tetap rendah hati? Tanya Lin Yi dengan wajah penuh garis-garis hitam. Jika kau benar-benar membunuh mereka semua, aku mungkin juga tidak akan hidup lama. Aku benci kalau kalian terus-terusan ragu. Sungguh menyebalkan. Jika kamu memang sekuat itu, mengapa ibuku harus membalik meja? Song Jinmin mendecakkan bibirnya. Kita ganti topik saja. Apakah kamu perlu bersiap? Aku berencana untuk menangani masalah ular hitam segera setelah aku kembali ke Yanjing. Aku memang butuh waktu untuk persiapan. Beri aku waktu 2 hari, kata Song Jinmin. Dengan levelmu, kamu masih butuh 2 hari. Meskipun aku kelas A, 1 peluru artileri masih bisa membunuhku, jawab Song Jinmin. Ini bukan pulau, aku harus berhati-hati. Baiklah, kau urus detail sisanya. Kita harus menangani ular hitam dengan tuntas. Puah. Sambil menghisap rokoknya perlahan, Song Jinmin berkata, kurasa kau tak bisa terus-terusan menghindari ini. Sekalipun kau berurusan dengan ular hitam, kau pada akhirnya harus kembali ke Zonghai. Masalah dengan para wanita itu tetap harus diselesaikan. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata dengan tenang. Banyak sekali masalah akhir-akhir ini, saya perlu memikirkan cara mengatasinya. Sungguh merepotkan, saya punya metode yang bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Mari kita dengarkan. Mari kita wujudkan aksi palsu itu menjadi kenyataan. Bagaimana apanya? Ayo kita cari tempat terpencil, dan aku akan membunuhmu. Dengan begitu, semuanya beres. Serius. Ini solusi yang kamu pikirkan. Lin Yi mengumpat. Kamu percaya ibuku akan membunuhmu kalau tahu ini? Saya hanya bercanda untuk mencairkan suasana, kata Song Jinmin. Menurut saya,
Kalau pendekatan lunak tidak berhasil, gunakan pendekatan keras. Paksa masalah. Mereka tidak ingin anak-anak mereka tumbuh tanpa ayah. Anda mengerti maksud saya, kan? Itu tindakan yang sangat kejam. Aku mempelajarinya dari ayahmu. Dia benar-benar orang jahat. Kami telah mencapai konsensus yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai hal ini. Malam sudah larut, tetapi mereka berdua tidak pergi. Setelah 2 jam, mereka tertidur di kamar pribadi. Keesokan paginya, mereka berdua pergi sarapan bersama. Lin Yi kembali ke hotel, menjemput Qiu Yuluo dan Ning Che, lalu naik taksi ke rumah keluarga Zhou. Dibandingkan saat pertama kali dia datang, keluarga Zhou tampak sedikit lebih hidup. Lebih dari selusin mobil diparkir di halaman, dan ada pekerja yang merapikan halaman. Setelah sekian hari, situasi keluarga Zhou tampaknya membaik. Di villa keluarga Zhou, Zhou Xikeng sedang sarapan bersama keluarganya. Masakannya sederhana, tetapi bahan-bahannya mahal. Ada 4 orang di meja itu. Selain Zhou Xikeng, ada juga istrinya, Fan Suxian, Fan Jiayi, dan Zhou Yuan. Dia datang ke sini hari ini terutama untuk urusan perusahaan dan untuk melihat bagaimana keadaan mereka berdua. Bibi, kamu harus makan lebih banyak, kata Fan Jiayi. Anda tidak bisa makan begitu sedikit setiap hari. Dengarkan anak itu dan makanlah lebih banyak, Zhou Xikeng menghiburnya. Aku sedang tidak berselera makan. Aku akan makan nanti, kata Fan Suxian sambil berdiri. Kalian ngobrol dulu, 11 keluar dan duduk. Dengan bantuan para pelayan, Fan Suxian keluar dari villa dan bersiap pergi ke halaman untuk bersantai. Menghadapi situasi ini, Zhou Xikeng tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa membiarkannya beradaptasi perlahan. Tak ada orang lain yang bisa membantunya. Paman, apa pendapatmu tentang proyek taman air di laut? Tanya Zhou Yuan. Idenya cukup bagus, tapi perlu digarap dengan hati-hati agar bisa bersaing dengan Disney. Kalau tidak, ini cuma lelucon, jawab Zhou Xikeng. Proyek ini sudah dihentikan oleh otoritas Zonghai. Bagaimana kita bisa melanjutkannya? Fan Jiayi tidak menentang proyek tersebut secara langsung. Ini hanya kedok. Setelah kontrak ditandatangani, Zhou Yan berencana untuk mengalihkannya ke perusahaannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat terjadi. Berhenti. Ekspresi Zhou Xikeng sedikit berubah. Dia tidak mengantisipasi hal ini. Selama semua prosedur kontrak selesai, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Saya tidak tahu detailnya, tapi sudah dihentikan. Zhou Yuan berkata, amarahnya meluap. Rintangan ini terus-menerus merusak rencananya. Paman, beginilah situasinya, Zhou Yuan melanjutkan dengan tenang. Sebelumnya memang ada beberapa masalah, tapi akan segera terselesaikan. Jangan khawatir, ini hanya kesalahpahaman. Bagus, asalkan bisa diselesaikan, kata Zhou Xikeng. Jika tidak, investasi awal akan sia-sia. Zhou Xikeng tidak terlalu banyak berkomentar tentang hal ini. Ia tidak punya energi untuk terlalu mengkhawatirkan hal ini. Paman, karena Anda tidak punya pendapat lain, saya punya dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Zhou Yuan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Inilah tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Begitu Zhou Xikeng menandatangani kontrak ini, rencananya akan setengah berhasil. Zhou Xikeng tidak terlalu memikirkannya dan mengambil pena itu darinya. Jantung Zhou Yuan berdebar kencang dengan gugup. Jika paman memeriksa kontrak itu lebih dekat, dia akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, ini adalah bagian yang paling penting. Jika terjadi kesalahan, dia akan mendapat masalah. Bab 1870. Pertarungan. Seperti dugaan Zhou Yuan, Zhou Xikeng tidak terlalu banyak berpikir, juga tidak membacanya secara rinci. Mengikuti instruksi Zhou Yuan, dia menandatangani namanya di tumpukan kontrak tebal. Fan Jiayi, yang duduk di samping, memiliki ekspresi yang tidak wajar. Dia selalu merasa ada yang salah dengan proyek ini, tetapi ketiga kawan sepupunya telah mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih masalah ini, jadi dia membiarkan mereka menanganinya. Melihat Zhou Xikeng telah menandatangani, mata Zhou Yuan berbinar. Sekarang setelah kontrak ditandatangani, setengah dari korporasi akan jatuh ke tangannya. Sedangkan sisanya yang setengahnya lagi, melalui operasi rahasia, dia akan mampu merebutnya sepenuhnya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Aku serahkan proyek ini pada kalian berdua. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi kalian. Bekerjalah dengan giat, kata Zhou Xikeng. Oke, Paman. Jangan khawatir. 11 pasti kerja keras dan gak akan mengecewakanmu. Senang rasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari pintu. Lin Yi dan 2 orang lainnya masuk. Mereka semua ada di sini. Aku tidak percaya mereka semua ada di sini. Ning Che tersenyum. Ketika Ning Che mengatakan bahwa semua orang hadir, yang ia maksud bukanlah berapa banyak orang dari keluarga Zhou yang datang. Sebaliknya, yang ia maksud adalah semua tokoh kunci hadir.
Karena ada 3 orang yang terlibat dalam masalah ini. Zhou Zikeng, Zhou Yuan, dan Fan Jiai. Melihat mereka bertiga masuk, ekspresi Zhou Yuan berubah. Dia tidak mengenal Lin Yi dan Ning Che, tapi dia mengenal Qiu Yuluo. Ketika sepupunya meninggal, dia datang ke pemakamannya. Dan masalah yang dihadapi proyek ini juga disebabkan oleh tindakannya di balik layar. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak ingin menemuinya pada saat kritis ini. Nona Qiu, Nona Ning, kalian di sini. Melihat mereka bertiga masuk, Zhou Zikeng memaksakan senyum dan menyambut mereka di sofa. Meskipun dia tidak menolak ketiganya, Zhou Zikeng masih tidak mengerti mengapa orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat datang berulang kali. Bukankah ini terlalu sering terjadi? Semua orang duduk. Ekspresi Zhou Yuan tidak terlalu bagus. Dia sudah memberitahu Wei Yulong dan Zhu Junqi tentang masalah ini. Dengan kemampuan mereka, mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Mengapa orang-orang ini datang ke sini begitu terang-terangan? Tuan Zhou, tujuan kami ke sini hari ini terutama untuk berbicara dengan Anda tentang proyek ini. Zhou Zikeng menatap Qiu Yuluo, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Apakah ada proyek baru yang ingin kamu kerjakan bersama keluarga Zhou? Ini bukan proyek. Ini proyek Zonghai Water Paradise antara keluarga Zhou, keluarga Wei, dan keluarga Zhu. Zhou Zikeng semakin bingung. Vi pertama-tama menatap Zhou Yuan, lalu Fan Jiai. Ini adalah proyek baru yang dikembangkan oleh 3 keluarga dan tidak ada hubungannya dengan Brigade Garda Pusat. Mengapa dia datang untuk berbicara kepadanya tentang proyek ini? Nona Qiu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Zhou Zikeng sopan. Kalau begitu aku akan jujur padamu. Qiu Yuluo mengubah posturnya dan berkata dengan tenang, keponakanmu ini sedang bersiap untuk mengalihkan semua aset keluarga Zhou melalui proyek ini. Aku tidak akan banyak bicara tentang sisanya. Kau sudah melalui banyak hal. Kau seharusnya mengerti maksudku. Mendengar ini, ekspresi Zhou Zikeng langsung berubah serius. Tatapannya tajam, dan ia kembali menunjukkan sikap berwibawanya. Paman, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku keponakanmu sendiri, jadi bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Mereka menjebakku. Zhou Yuan menjelaskan. Lagi pula, keluarga Wei dan Zhu adalah keluarga terkemuka di Chuansheng, yang dikenal karena kredibilitas mereka. Proyek ini pasti akan menguntungkan setelah selesai. Jangan dengarkan tuduhan sepihak mereka. Zhu Junqi sudah mengaku. Berhentilah menyangkalnya. Qiu Yuluo mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman yang diambil Lin Yi sehari sebelumnya. Setelah mendengarkan, wajah Zhou Zikeng berubah sangat muram. Dengan bukti konkret seperti itu, dia tahu siapa yang harus dipercaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keponakannya sendiri mampu melakukan tindakan seperti itu. Wajah Zhou Yuan memucat. Ia tidak menyangka mereka akan memberikan bukti seperti itu. Mustahil. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu kepadamu, seru Zhou Yuan. Kita kan partner. Kenapa dia sampai mengabaikan kepentingannya sendiri dan berkata begitu? Uang memang penting, tapi tidak lebih penting daripada nyawa. Kalau nyawa dipertaruhkan, siapa yang peduli dengan hal-hal seperti ini? Lin Yi berkata dengan tenang. Lagi pula, bagi mereka berdua, kamu hanyalah pion. Kenapa mereka memprioritaskan proyek ini? Zhou Zikeng tidak berkata apa-apa. Vi kembali ke meja makan, menemukan dokumen yang diberikan Zhou Yuan sebelumnya, dan memeriksanya dengan saksama sejenak. Ketika membaca sampai akhir, ekspresi Zhou Zikeng menjadi semakin buruk. Sekilas, ia bisa tahu ada sesuatu yang salah. Zhou Zikeng membanting dokumen itu ke tanah. Saya ingin Anda memberi saya penjelasan. Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya pun tidak terlalu bagus. Ia malah mencibir. Paman, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kontraknya sudah ditandatangani. Meskipun aku belum sepenuhnya berhasil, setengah dari grup Hercules sudah ada di tanganku. Zhou Yuan berdiri di depan Zhou Zikeng tanpa menyembunyikan ambisinya. Aku sudah merencanakan dalam kegelapan selama lebih dari setahun untuk hari ini. Kalau mau menyalahkan siapapun, salahkan sepupuku karena meninggal di waktu yang tepat dan menciptakan kesempatan untukku. Kalau tidak, aku harus menunggu beberapa saat sebelum bisa mendapatkan perusahaan itu. Itu bisa dianggap memenuhi keinginanku. Zhou Zikeng sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Vi memegangi dadanya dan mundur beberapa langkah. Vi bahkan tidak bisa berdiri tegak. Melihat situasinya semakin buruk, Fan Jiai berlari ke arah Zhou Zikeng dan membantunya berdiri. Kalau tidak, Zhou Zikeng pasti sudah jatuh ke tanah. Zhou Yuan, dasar tak tahu terima kasih. Pamanmu begitu percaya padamu dan menyerahkan perusahaan kepadamu, lalu kau melakukan ini. Beginikah caramu membalas budi baiknya? Pikiran sempit bukanlah seorang pria sejati, seorang pria harus kejam untuk berhasil. Dengan kemampuanku, aku bisa memimpin grup Hercules ke tingkat yang lebih tinggi.
Mengapa aku harus bekerja untuk keluarga Zhou dan membiarkan Zhou Liang yang tak berguna itu menikmati hidup sementara aku bekerja keras? Emosi Zhou Yuan juga sedang memuncak, dan ia tampak sedang melampiaskan rasa frustrasinya yang terpendam selama bertahun-tahun. Begini, Fan Jiayi, kau sudah menentangku selama bertahun-tahun, menolak beberapa proyekku. Aku sudah mencatat semuanya. Sekarang, separuh perusahaan berada di bawah kendaliku. Begitu aku kembali, aku akan menendangmu keluar dari perusahaan. Berhentilah menggangguku. Setelah mengatakan ini, Zhou Yuan menatap Lin Yi dan yang lainnya dengan tatapan jahat. Kau pikir kau hebat, tapi kau datang terlambat. Sekarang, separuh grup Hercules ada di tanganku, dan Dewan Direksi mendukungku. Beri aku waktu setahun, dan aku akan menendang mereka semua. Setelah itu, seluruh grup akan menjadi milikku, haha. Apakah kamu baru saja mengatakan Zhou Liang meninggal di waktu yang tepat? Suara Lin Yi rendah dan mengancam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.